Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi berdasarkan beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Karena memang untuk kali ini saya tidak memiliki suatu topik yang akan saya bahas, akan tetapi saya akan mencoba untuk melihat setiap kartu yang saya pegang ini, apakah akan memberikan suatu informasi yang bersifat positif atau memang memberikan suatu informasi yang bersifat negatif. Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pemikiran kamu, dan semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat guys, informasi apa yang ada di setiap kartu yang akan saya ambil nanti. Nah guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, apakah akan memberikan suatu informasi yang bersifat positif atau memang akan memberikan suatu informasi yang bersifat negatif. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Hermit. Sekali lagi guys, muncul kartu The Hermit, dimana kemunculan kartu The Hermit ini seakan-akan mengisyaratkan ataupun berbicara terhadap sisi energi yang kamu miliki untuk saat ini, baik dari sisi pemikiran ataupun dari sisi perasaan dan dari sisi kebatinan kamu. Ada sesuatu hal yang saya lihat untuk saat ini membuat diri kamu merasa sangat khawatir. Ada sesuatu hal yang membuat diri kamu merasakan situasi yang benar-benar sangat waspada. Apakah ini berasal dari situasi hubungan LDR kamu, atau memang hal ini berasal dari hubungan rumah tangga kamu, atau memang hal ini berasal dari sisi pekerjaan kamu, atau memang berasal dari sisi keuangan kamu. Ada satu hal yang sedang kamu pikirkan, ada satu hal yang sedang kamu terima di sini. Seakan-akan satu hal yang kamu pikirkan ataupun satu hal yang kamu terima antara sanggup untuk mempertahankan atau memang diri kamu ingin memberikan suatu bentuk perlawanan, di mana bentuk perlawanan ini karena memang diri kamu merasa tersakiti.
Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini, kartu The Hermit yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Yang dimana ketika diri saya menarik dari sisi zodiak Capricornnya, satu hal yang sedang kamu perjuangkan, di mana ketika diri kamu memperjuangkan hal ini, mungkin masih ada kaitannya terhadap energi di masa lalu, yang dimana ketika diri kamu mempertahankan hal tersebut, apakah berupa tanggung jawab atau memang diri kamu menuntut suatu kebutuhan yang dimana kebutuhan itu harus dia berikan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Taurusnya dengan kemunculan kartu The Hermit ini, seakan-akan ketika diri saya flashback terhadap kehidupan kamu di masa lalu, mungkin ada satu energi yang berdampingan terhadap diri kamu, akan tetapi satu energi ini lebih dominan untuk mengatur kamu, atau memang lebih dominan untuk memberikan diri kamu rasa kekuasaan, yang dimana rasa kekuasaan yang diberikan terhadap diri kamu, kamu merasa tidak tahu harus berbuat apa. Sudah terlalu banyak diri dia menyakiti diri kamu, sudah terlalu banyak pengkhianatan yang pernah dia berikan terhadap diri kamu, akan tetapi diri kamu hanya bisa diam untuk melihat dan menerima suatu pengkhianatan tersebut. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Virgonya dengan kemunculan kartu The Hermit ini, seakan-akan saya melihat ada sesuatu hal yang sedang mengarah terhadap beberapa energi, di mana beberapa energi itu telah memanfaatkan diri kamu dari sisi kesempurnaan kamu. Ada sesuatu hal atau ada sesuatu kesempurnaan yang pernah kamu miliki, akan tetapi ketika diri kamu memiliki hal tersebut, kamu hanya bisa dimanipulatif, kamu hanya bisa dibohongi, kamu hanya bisa disandiwarai. Kalau saya tidak menarik dengan ketiga zodiak tersebut, dengan kemunculan kartu The Hermit ini, mungkin ada perasaan yang saya lihat di dalam diri kamu itu selalu was-was. Apakah diri saya bisa atau diri saya tidak bisa? Kamu selalu was-was dan kamu berpikiran seperti itu. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya, terhadap diri kamu yang berstatus single parent, dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, seakan-akan saya melihat ada satu sisi yang membuat diri kamu selalu bertanya-tanya ini. Apakah dengan status single parent saya ini saya mampu untuk memenuhi suatu kebutuhan? Apakah diri saya sanggup untuk mengatasi rasa tanggung jawab ini? Kamu selalu was-was, kamu selalu bertanya-tanya. Karena memang diri kamu mengambil dua peran. Ibu sebagai ayah, ayah sebagai ibu, yang dimana peran tersebut mengharuskan diri kamu bisa bersikap lebih objektif. Dengan peran tersebutlah diri kamu tidak melihat bagaimana kondisi terhadap batin kamu. Kamu berusaha untuk ingin bahagia, akan tetapi ketika diri kamu ingin berusaha bahagia, ada satu faktor yang saya lihat diri kamu belum berpikiran untuk mendapatkan suatu kebahagiaan tersebut.
Diri kamu kebanyakan berpikiran bagaimana rasa tanggung jawab ini harus bisa saya berikan. Walaupun memang diri saya terkadang bersedih, terkadang ingin menjerit. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya dengan kemunculan kartu The Hermit ini terhadap diri kamu, sisi keuangannya. Mungkin untuk saat ini sisi keuangan kamu, baik yang secara LDR, hubungan yang kamu jalan secara LDR, hubungan rumah tangga, ataupun aspek lainnya, keuangan kamu itu berada di dalam zona yang tidak nyaman. Keuangan kamu itu berada di dalam zona yang benar-benar tidak stabil. Ada sisi kekhawatiran yang kamu pikirkan terhadap sisi keuangan kamu. Kamu selalu berpikiran was-was, apakah keuangan saya ini akan cukup atau memang keuangan saya ini akan stabil. Kita lihat kartu di bawahnya, guys. Muncul kartu The Wheel of Fortune. Kemunculan kartu kedua mengarah terhadap sisi perputaran waktu. Kemunculan kartu kedua mengarah terhadap sisi perputaran roda. Yang seakan-akan kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini, saya melihat ada sisi perputaran waktu yang ingin menjawab sisi kekhawatiran kamu. Yang dimana ketika sisi perputaran waktu ini ingin menjawab sisi kekhawatiran kamu, sebenarnya ada sisi keberuntungan yang akan kamu dapatkan. Dewi Fortuna akan berpihak terhadap diri kamu, akan tetapi kamu merasa was-was. Kenapa dengan diri kamu? Kedua kartu yang saya pegang ini ibaratnya ada sisi penghambat yang kamu miliki, tetapi ketika sisi penghambat itu kamu miliki, itu bukan bersumber dari apa yang kamu perbuat, melainkan ada beberapa energi yang seakan-akan mengharuskan diri kamu tidak mendapatkan suatu keberuntungan. Ada satu keberuntungan yang sangat luar biasa akan kamu dapatkan di sini, guys. Perputaran waktu yang ingin disampaikan, yang ingin memberikan diri kamu suatu kestabilan hidup. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu ini, dua tongkat yang bersilang. Apa yang sedang kamu pikirkan, guys? Apakah ada satu permasalahan yang seakan-akan diri kamu itu ingin keluar dari zona tersebut, tetapi diri kamu belum bisa? Kartu yang saya pegang ini yang sedang kamu pikirkan. Ada satu pertentangan yang sedang kamu hadapi di sini. Apakah mungkin satu pertentangan ini berasal dari sisi pekerjaan kamu, atau memang energi di masa lalu kamu berusaha untuk mengganggu kamu? Kalau saya mengkaitkan terhadap kemunculan kartu The Hermit, pertentangan yang selalu memberikan diri kamu merasa khawatir, pertentangan yang selalu memberikan diri kamu merasa sangat waspada. Kalau kartu kedua ini saya letakkan di sini dan kartu The Wheel of Fortune saya pisahkan. Keberuntungan ada, kestabilan ada, kenyamanan ada, kemakmuran ada. Akan tetapi
ada beberapa energi yang selalu mengganggu diri kamu. Ada beberapa energi yang selalu memanfaatkan diri kamu. Ada beberapa energi yang selalu memberikan diri kamu rasa pengkhianatan. Ada beberapa energi yang selalu mengharuskan energi kamu selalu bersedih. Apakah memang diri kamu masih dikelilingi oleh beberapa energi yang benar-benar auranya negatif? Ini dia guys. Kalau saya menutup kedua kartu ini, masih mengangkat kartu ini, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu Queen of Wands. Queen of Wands. Dimana kemunculan kartu Queen of Wands ini mengarah atau berbicara terhadap rasa tanggung jawab atau rasa kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, kemunculan kartu Queen of Wands, saya melihat sepertinya masih ada ini kaitannya terhadap energi di masa lalu kamu. Kenapa saya mengatakan masih ada kaitannya di dalam energi di masa lalu kamu? Karena memang kemunculan kartu Queen of Wands ini ada rasa tanggung jawab yang ingin kamu tuntut, tetapi selalu bertentangan terhadap energi tersebut. Selalu bertentangan. Rasa tanggung jawab yang benar-benar harus diberikan. Di sisi lain, apabila diri saya berbicara terhadap sisi pekerjaan kamu, kemunculan kartu Queen of Wands ini seakan-akan membuat diri kamu merasa tertekan, merasa ingin pergi, tetapi diri kamu tidak mampu. Kalau saya berbicara terhadap sisi diri kamu yang single parent, mungkin untuk saat ini banyak perencanaan yang sedang kamu susun, tetapi perencanaan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu ataupun tidak sesuai dengan harapan kamu. Makanya muncul kartu The Hermit, selalu berpikiran was-was, selalu berpikiran waspada, selalu berpikiran khawatir. Kalau seandainya diri kamu bisa menenangkan jiwa spiritual kamu ataupun bisa menenangkan sisi pemikiran kamu, ketiga kartu yang saya pegang ini mungkin tidak akan kamu terima, melainkan diri kamu bisa mendapatkan suatu keberuntungan. Karena The Wheel of Fortune ini sedang mengarah terhadap diri kamu. Keberuntungan yang benar-benar sangat pasti. Ini dia guys. Kalau saya menutup kedua kartu ini, bagaimana kartu di samping dari Queen of Wands? Wow, muncul kartu The Emperor. Kartu yang berbicara terhadap sisi unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata The Emperor. Seakan-akan The Emperor ini guys berkaitan terhadap The Wheel of Fortune. Kenapa saya mengatakan berkaitan terhadap The Wheel of Fortune? Karena memang The Emperor ini berbicara terhadap sisi kestabilan. Sudah saatnya diri kamu menerima suatu kestabilan, akan tetapi hilangkan rasa kekhawatiran yang selama ini kamu simpan. Ketika diri kamu menghilangkan rasa kekhawatiran itu dan menikmati kebahagiaan
di dalam kehidupan kamu seperti air yang mengalir, saya yakin dan percaya diri kamu akan mendapatkan situasi kenyamanan. Cuman satu syaratnya, tenangkan pemikiran kamu. The Emperor ini pun berbicara terhadap sisi lainnya. Ada satu energi yang benar-benar memiliki derajat yang lebih tinggi yang di luar dari ekspektasi kamu sedang mengarah terhadap diri kamu. Dia akan mengubah situasi kehidupan kamu di sini, baik wanita ataupun pria. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul kartu pengkhianatan. Siapa yang akan berkhianat dan siapa yang akan mengkhianati untuk kedepannya ini? Kalau saya mengarah terhadap energi yang kamu miliki dan mengkaitkan terhadap kemunculan kartu The Hermit, saran yang saya berikan, coba berpikiran secara lebih selektif terhadap orang yang berada di sekeliling kamu untuk kedepannya. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Itu akan memberikan diri kamu suatu ketidakberuntungan apabila diri kamu gegabah. Kalau saya mengarah terhadap energi yang pernah kamu fokuskan, ada suatu bentuk kekhawatiran yang dimana bentuk kekhawatiran itu suatu pengkhianatan. Kedua kartu ini akan berbicara untuk diri dia ke depannya. Kalau saya menutup kartu The Hermit masih mengangkat kartu pengkhianatan ini, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu berunsurkan air berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancernya, baik dari energi kamu ataupun energi yang pernah kamu fokuskan, akan ada situasi pertengkaran yang akan membuat satu energi merasa sensitif karena memang kesensitifan itu berasal dari kata pengkhianatan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya dengan kemunculan kartu yang kedua yang saya pegang ini, akan ada situasi kemanipulatifan di mana kemanipulatifan ini mengharuskan diri kamu tidak beruntung. Dan kalau saya mengarah terhadap energi yang pernah kamu fokuskan, kemunculan kedua kartu ini dan masih mengkaitkan terhadap unsur zodiak Scorpio-nya, mungkin akan ada suatu kabar di mana kabar itu akan membuat diri dia merasa bersedih. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Piscesnya dengan kemunculan kedua kartu ini dan mengarah terhadap energi yang kamu miliki, mungkin untuk kedepannya masih ada satu hal yang sangat misterius untuk kamu terima ke depannya. Kalau saya mengarah terhadap energi yang pernah kamu fokuskan dengan kemunculan kedua kartu ini, bisa saja hal misterius itu akan membuat diri dia merasa terkejut dan akan membuat diri dia merasa sangat emosional. Kita lihat kartu terakhir. Ada situasi kegagalan yang akan terjadi terhadap diri kamu apabila diri kamu tidak bisa lebih selektif terhadap orang-orang yang berada di dalam ruang circle kamu. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini. Seseorang yang meratapi situasi kegagalan akibat dari diri dia dimanfaatkan. Kalau saya mengarah terhadap energi yang pernah kamu fokuskan, ketiga kartu ini untuk kedepannya akan terjadi terhadap diri dia. Pengkhianatan, kesensitifan, dan kegagalan dari berbagai aspek. Baik terhadap sisi perasaan dia, keuangan dia, ataupun pekerjaan dia. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.